Meski harganya murah, ikan tuna tetapi nelayan masih bisa dapat 10 juta sehari. Dan tonton, karena Anda tonton, tentu saja akan mengenal di manakah perkampungan tuna sebenarnya, atau perkampungan para pemburu-pemburu ikan tuna. Hal ini kita bisa paparkan satu persatu. Alkisah di sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Buton, namanya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Tepatnya di Kecamatan Wabula, itu adalah markasnya para pemburu-pemburu ikan tuna di wilayah Kabupaten Buton. Dan mereka melaut hingga 100 mil, paling rendah 20 mil dari bibir pantai. Wow, besar sekali, besar sekali. Angkat dia, angkat. Wah, luar biasa. Tuna ini memang luar biasa. Ini baru tuna. Wow. Oh, 70. Dia tarik lagi kawan. Dia tarik lagi. Oke, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Oge TV atau Opini Gino Television akan menggiring Anda ke sebuah perkampungan nelayan. Di manakah gerangan desa itu? Tepatnya di Desa Wabula. Tepatnya di Kecamatan Wabula. Itu adalah markasnya para pemburu-pemburu ikan tuna di wilayah Kabupaten Buton. Dan mereka melaut hingga 100 mil, paling rendah 20 mil dari bibir pantai. Wow, besar sekali. Angkat dia, angkat. Wah, luar biasa. Tuna ini memang luar biasa. Ini baru tuna. Wow. Oh, 70. Dia tarik lagi kawan. Karena kami menurunkan 2 mata pancing, di mana umpannya pakai umpan cumi-cumi juga, sehingga pemancingan kita baik di siang maupun malam ini maha dahsyat dan luar biasa. Inilah pemancingan siang malam yang luar biasa, dan bisa kita saksikan bagaimana serunya liputan khusus kali ini. Karena liputan khusus kali ini adalah merupakan salah satu penyajian khusus kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk itu, saudara, ayo tonton. Nah, lihat lagi. Akan kita saksikan terus, dan jangan lupa, teruslah saksikan dan lakukan. Like, komen, dan subscribe. Jika Anda sudah subscribe, tentu saja Anda akan selamat dari segalanya dan sehat walafiat. Sebagaimana biasanya, tentu saja kita akan mempertontonkan kembali cukup besar liputan khusus memang tentang Roni bagaimana yang betul-betul kita melakukan piawai liputan dalam siang. memancing tuna. Ayo, angkat Apa dia, perlu Ron. bantuan, bro? Angkat. Ron, perlu bantuan? Angkat dia, kemudian lemparkan umpan lagi di saat ikan dia bermain begitu. Ikan tuna lagi main. Wow. Ikan tuna di Indonesia ini memang
bukan lagi rahasia, melainkan 80 kilo ke atas. Tuh lihat saja, ikan-ikan yang di bawah sana masih juga merajalela, masih mau ingin makan. Mereka lagi kepusingan, tak ada umpan. Inilah yang akan kita sajikan kepada pemirsa semua. Dan jika Anda mau menonton ikan-ikan tuna dan cara memancing ikan tuna baik siang maupun malam, kali ini akan kita pertontonkan. Inilah salah satu contoh kita memancing malam hari. Nah, perhatikan dan saksikan. Mulai tarik dia Ron. Ayo Ron. Wow, itu lagi, itu dibawa lari. Penggulungnya itu cergen, tapi jangan bilang meskipun cergen itu adalah pertanda dan merupakan hal salah satu pelampung. Jika saja ikannya terlalu kuat, maka cergen ini dilepas ke laut dan kemudian kita kejar kembali. Dan ayo kita saksikan bagaimana menarik ini ikan yang rata-rata menurut nelayan yang saya ikuti ini beratnya 80 kg ke atas. Mari kita saksikan. Ayo tarik dia. Tarik. Masih terlalu kuat ya? Bagaimana bro? Masih melawan? Lari terus? Waduh, kalau lari terus begini berarti ikannya besar sekali ya? Besar ya? Ayo. Cepat. Masih melawan? Wow, kenapa Anda tidak pakai kos tangan? Keras sekali. Wow, dia lari terus. Ini tuna kira-kira sebesar apa ini? Beratnya seperti apa ini? Bro, kira-kira berapa kilo ini bro? 80 up ya? Oh, begitu ya? Berat sekali ya? Ayo. Bukan main. Ayo tarik dia. Tarik dia. Wih, itu sudah mendekat. Wow, besar sekali rupanya. Ini yang namanya tuna sirip, kupu-kupu atau butterfly tuna. Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Ayo, tarik dia terus. Begitu boleh dengan kos tangan. Mainkan, tarik dia terus. Tarik bro, tarik dia. Tarik, kencang sekali ya. Kuat sekali ini ikannya. Ini tuna yang sekencang ini, sekuat ini kira-kira berapa bro? Berapa? 90-an ke atas. Wah, bukan main. Ikan tuna yang begitu marak di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah perairan Buton dan tepatnya di sekitaran fishing ground Wabula atau Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini bukanlah ikan sembarangan atau tuna-tuna biasa. Hanya sayangnya ikan yang masih dihargai sangat murah. Kalau jika dibandingkan di harga yang ada di pasar Jepang, itu begitu berat, begitu besar harganya. Bahkan di sana miliaran harganya. Ayo kita tonton dulu. Kita tonton kembali bagaimana dia naikkan ikan ini. Ayo bro. Tarik terus bro. Tarik. Mata kita ini, maka lepas umpan. Begitu kita membuang umpan ke tempat mendidihnya ikan tuna itu tadi, sontak disambar oleh ikan itu dan akhirnya terjadilah strike. Maka strike-nya kita hingga 4 ekor hari ini. Dan itu semua bukan karena faktor kebetulan atau keberuntungan, tapi itu adalah kerja keras sehingga lahirnya keuntungan. Karena kita turun dari jam 2 subuh, kita sudah turun. Jam 2 subuh saudara, kita sudah berada di tengah laut. Yang lebih awal kita memancing umpan cumi-cumi. Begitu kita tiba di tengah rompong atau di sekitaran rompong, maka mulai kita buang umpan cumi-cumi tadi yang tadi malam kita pancing itu. Maka kita mulai hambur dan terlihat di bawah sana bahwa ikan tuna sedang berlumba-lumba makan cumi-cumi yang kita berikan itu.
Nah, akhirnya kita mulai pancing. Tarik, kuat sekali ya. Berat sekali. Besar ini ikannya ya. Besar sekali ikannya. Wow. Wow. Perlu dibantu untuk kita saling baku tarik? Tidak usah? Wah. Ini menurut para nelayan. Dia menarik ikan yang rata-rata timbangannya 80 kilo ke atas ini. Sembari mereka menarik, maklumlah, kami di wilayah Kesultanan Buton, jika menarik ikan besar begini, tidak berhenti dengan ikuti dengan doa. Dalam bahasa Butonnya disebut batata. Batata karena ini menurut para nelayan, kalau bukan kita yang membunuh ikan ini, maka ikan ini yang akan membunuh kita. Sehingga ini pertarungan nyawa antara kita dengan kita. Dan juga jika salah bisa putus. Dan jika terlilit tangan kita, maka kita dibawa terjun ke laut sana. Karena ikan ini maha dasar dan maha kuat. Ayo tarik terus. Tarik. Tapi jangan lupa subscribe ya. Tarik. Tarik dia kawan. Tarik. Tarik dia kawan. Ayo. Ayo. Ayo tarik terus. Wow, berat sekali nih ikannya. Besar sekali tampaknya. Dan dia terus melawan. Dia terus melawan. Woi, meski begitu ikan ini sudah semakin dekat. Tapi ayo kita terus menyaksikan. Dan jangan lupa sediakan kopi. Jangan lupa subscribe dulu. Subscribe, like, kemudian komen, dan yang terakhir adalah subscribe. Bila Anda baru nonton atau bosan saya nonton, jangan lupa lah. Dalam liputan khusus kita kali ini, memang bukanlah liputan biasa. Karena kita harus berlawan dan kita harus tahan ombak. Mari kita saksikan sebagaimana kini mulai diangkat. Angkat dia, kemudian lemparkan umpan lagi di saat ikan dia bermain begitu. Ikan tuna lagi main. Wow, wow, wow. Ikan tuna di Indonesia ini memang bukan lagi rahasia, melainkan sudah rahasia umum. Lihat biru atau tuna sirip kuning. Nah, untuk itu dari pagi hari seperti ini, para nelayan sudah tiba di Rompong dengan ditariknya ikan ini tadi, dan ternyata ikan ini adalah tuna sirip kuning. Wow, itu dia tuna sirip kuning rupanya. Memang Roni patut digelar dia adalah sang raja tuna atau sang raja laut. Mari kita saksikan dia angkat. Ini singkat kisah, ditariknya kurang lebih 1 jam atau lebih dari 1 jam. Angkat dia, kemudian lemparkan umpan lagi di saat ikan dia bermain begitu. Ikan tuna lagi main. Wow, wow, wow. Ikan tuna di Indonesia ini memang bukan lagi. Hanya juga di sana bukan hanya ikan-ikan biasa, bahkan di sana terkenal ikannya kejam-kejam. Bahkan dijamin Anda akan tertantang dengan strike-strike mulai dari ikan baby tuna hingga bubara, ikan kakap, ikan merah, dan ikan-ikan yang maha dasar, yang ikan-ikan jenis ekonomi tinggi ada di sana. Untuk itu, silakan Anda mencoba, dan dijamin
Anda akan puas ketika Anda tiba di distrik Wabula, karena di distrik Wabula adalah sejumlah nelayan-nelayan profesional dan Anda tinggal sebut saja Anda mau kemana. Anda mau mancing di jarak tempuh 20 menit atau 4 jam. Tentu mereka ini adalah petarung-petarung kapal atau petarung pelaut atau nelayan laut dalam. Mereka menganggap badai biasa atau ombak-ombak samudra di lautan Banda ini, mereka anggap itu hal biasa. Bukanlah seperti kita yang baru di laut. Namun kalau Anda suka mabuk, Anda cukup memilih saja jarak tempuh yang 20 menit. Namun jika Anda memang seorang pemancing mania profesional, maka Anda ditantang untuk mengambil rute yang jarak 4 jam dari bibir pantai distrik Wabula. Hayo, mari kita saksikan para nelayan ini saat ini sudah menuju ke area fishing ground yang ada di depan mata kita. Pada informasi dari nelayan menyebutkan bahwa itu adalah kapalnya Laata. Mereka paling banyak 2 orang. Namun kapal yang ada di hadapan kita, sebagaimana yang kita lihat Laata tadi, itu bisa menumpang. Kita bisa menumpang 2-3 orang. Artinya 2-3 orang ini bisa membawa kita ke daerah fishing ground yang betul-betul Anda tertantang. Untuk itu, tantangan yang ada di spot mancing Wabula tidak kalah dengan wilayah-wilayah spot pancing yang ada di wilayah tanah air, khususnya di wilayah Republik Indonesia. Nah, ayo kita coba, ayo kita mulai, ayo kita datangi, ayo kita daftar di channel Betuni Televisi Indonesia untuk Anda bisa mengadu kekuatan. Dan jangan lupa, bawalah umpan-umpan Anda atau umpan-umpan profesional Anda adalah salah satu umpan ikan atau cumi-cumi kamuflase. Di sini tak perlu diragukan, yang yakinlah Anda bahwa yang timbangannya rata-rata 80 kg ke atas ini bukanlah ikan biasa, dan ikannya memang sangatlah dasar dan mahal. Karena itu, jika salah mengangkat dan salah kita memegang, dia akan terlepas dan akhirnya kita tarik ulang. Karena ikan tadi itu belum sepenuhnya dia mati, maka kita harus tarik ulang lagi. Ayo, tarik dia, tarik, dan kita harus ganti. Ikan yang begitu banyak dan terus ada di bawah sana memakan umpan-umpan yang kita sengaja kita berikan. Para nelayan ini ternyata mereka memberikan makanan dulu kepada ikan-ikan. Selain ikan itu akan terus betah di rompong itu, juga mereka mendapatkan makanan. Dan makanan itulah yang sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita. Begitu gila ikan-ikan tuna ini, begitu gila, dan begitu makan, begitu turun makanannya, mereka berubah depan mata kita ini. Maka lepas umpan. Begitu kita membuang umpan ke tempat mendidihnya ikan tuna itu tadi, sontak disambar oleh ikan itu, dan akhirnya terjadilah strike. Maka strike-nya kita hingga 4 ekor hari ini. Dan itu semua bukan karena faktor kebetulan atau keberuntungan, tapi itu adalah kerja keras sehingga lahirnya keuntungan. Karena kita turun dari jam 2 subuh, kita sudah turun. Jam 2 subuh saudara, kita sudah berada di tengah laut. Yang lebih awal kita memancing umpan cumi-cumi. Dia akan terlepas dan akhirnya kita tarik ulang. Karena ikan tadi itu belum sepenuhnya dia mati, maka kita harus tarik ulang lagi. Ayo, tarik dia, tarik, dan kita harus ganti-gantian menariknya. Karena ikannya ini bukanlah ikan biasa, dia paling kuat. Malum ikan di daerahnya sendiri, kita manusia di laut. Tentu kita harus bergantian. Kami dalam satu perahu ini atau satu kapal ini, kita berempat. Saya adalah kameramennya dan saya juga reporternya. Jadi kami menyetingnya dengan seksama dan pelan-pelan, dan mereka terus menarik gantian. Itu dia ikannya, itu dia ikannya. Waduh, besar sekali rupanya, besar sekali. Wow. Dan ini ikan yang keempat yang kita naikkan hari ini. Karena kita mancing mulai dari malam subuh hari, pukul 3 subuh kita sudah mulai memancing hingga saat ini. Sana dia ada di bawah sana. Coba lihat yang bening-bening mengkilat di bawah sana. Itu dia.
Itu dia. Ayo. Ayo dia. Ayo. Ayo Ode. Ayo Ode. Ayo Ode, tarik terus Ode. Ode. Ini pun Ode dia kelelahan dan kecapean. Dan ini merupakan yang keempat ekornya, dan jika sudah 4 ekor begini, berarti kami hari ini dalam harga ikan tuna di Buton berarti sudah mencapai di atas 10 juta untuk hari ini. Dan hari ini baru menunjukkan pukul 9 lebih. Pukul 9 lebih, tapi kami sudah umpannya. Ayo naikkan dia. Wow. Begitu gembira ini kawan kita Odin. Maaf ini. Dia peluk ikannya. Nah ini dia. Ikan yang tidak bisa diangkat satu orang. Tidak bisa diangkat. Pun mereka tidak punya ladang, tapi mereka punya laut. Tentu laut-laut inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan-nelayan profesional ini. Meskipun dengan alat-alat seadanya, mereka mampu menarik ikan tuna. Dan ikan tuna di Indonesia tidak perlu dicari dengan fish finder atau dengan peralatan-peralatan canggih lainnya. Karena ikan-ikan di Indonesia, khususnya ikan tuna, dia bermain di kulit air dan bermain luar biasa. Mengingatkan kita sebagaimana nelayan ketika jelang pagi hari atau subuh hari mereka sudah mulai menarik sampannya atau perahunya terus menuju ke wilayah rompong-rompong di mana rompong itu ada. Rompong-rompong itulah yang akan menjadi area pemancingan mereka dengan mengawal. Beginilah kisah kegiatan nelayan-nelayan ketika mereka melaut penuh risiko. Bersyukur mereka bisa dapatkan kumpulan ikan sebagaimana yang kita tonton saat ini. Wow kan? Wow. Berat. Demikian catatan ini dan liputan khusus ini. Semoga semua pemirsa dimanapun Anda berada bisa terhibur. Dan kami sebagai reporters Opini Gino. Dan tapi jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Maka jika Anda subscribe, Anda membantu kami untuk terus memberikan liputan-liputan khusus ini. Ayo tonton. Dengan terungkapnya tabir ini, maka demikianlah catatan ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada, rangkaian ini adalah merupakan dukungan dari segala macam unsur. Kami berharap kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, dengan adanya OGTV atau Opini Gino Television Indonesia ini merupakan salah satu persembahan yang tiada taranya. Dalam liputan khusus ini tentu saja tiada satu kata. Kita kembali kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan satu kata untuk membantu, kita saling membantu. Jangan lupa subscribe, beri komentar agar lebih baik lagi video-video ini di masa-masa mendatang. Saya kru Opini Gino Television Indonesia melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalam.